Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka melalui Zoom untuk membahas tentang kuliah gambar teknik. Nah, pada kesempatan hari ini kita masuk ke kuliah yang kedua, di mana kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menginstal software AutoCAD. Nah, sekarang kita masuk pokok bahasan yang berikutnya, yaitu tentang perintah dasar pada AutoCAD. Langsung saja ya, untuk mulai ya, kita mulai pada tampilan dari software AutoCAD. Jadi apabila Anda sudah menginstal software AutoCAD, ini adalah software AutoCAD versi 2014 yang saya gunakan, tetapi hampir sama ya di beberapa software. Untuk AutoCAD versi berapapun itu tidak jauh berbeda. Jadi di sini ada beberapa menu. Ini ada menu untuk shortcut-nya di sini. Ini untuk membuat file baru, new. Ini ada open. Ini ada menu untuk save, menyimpan. Ini ada menu untuk save as. Ini ada untuk print dan lain sebagainya. Nah, di bawahnya nanti ada perintah-perintah yang bisa kita gunakan, yaitu apa? Ini perintah line, ini perintah polyline, perintah cycle, perintah ars, dan lain sebagainya. Ada banyak perintah yang bisa kita gunakan untuk membuat objek pada gambar AutoCAD. Selanjutnya ini adalah menu-menu standar yang lain. Ini adalah untuk move, copy, ya, stretch, dan lain sebagainya. Ini adalah menu-menu untuk layer, ya, untuk layering, ya. Ini untuk nama filenya di sini, ya. Ini untuk tipenya, ya. Ini untuk beberapa tambahan menu seperti menambahkan teks dan lain sebagainya. Ini untuk seleksi ya, by layer maupun yang lainnya. Ini untuk menu-menu shortcut seperti copy paste, select dan lain sebagainya. Nah, ini adalah untuk layar dari objek yang nanti akan kita gambar pada AutoCAD. Nah, di sini saya menggunakan background-nya hitam, gambarnya nanti berwarna terang. Anda dapat merubah ini ya, background-nya menjadi terang, gambarnya gelap atau sebaliknya. Nah, berikutnya di sini ada menu-menu yang lain yang nanti akan bisa kita gunakan seperti misalkan ortho dan lain sebagainya. Ini nanti akan kelihatan kalau kita layarnya nanti kita dekatkan. Nah, yang di sini nanti adalah menu common yang nanti kita gunakan untuk memberikan perintah. Ada yang senang pakai perintah common dengan mengetikkan perintah seperti misalkan membuat garis kita ketik line. Ada yang senang pakai shortcut di sini. Kita tinggal klik saja di sini ada shortcut line. Mana yang lebih Anda senangi dan lebih familiar. Tidak ada cara yang terbaik sebenarnya. Cuma di sini ada tips ya bagi para profesional biasanya lebih senang pakai common, mengetikkan common daripada mengklik, karena mengklik itu kan mencari. Kalau kita menuliskan itu tinggal kita tulis dimanapun objeknya nanti akan tertulis. Nah, sebelum kita membahas tentang latihan dengan menggunakan software AutoCAD, kita bahas dulu tentang koordinat Cartesius 2 dimensi. Karena di AutoCAD yang nanti kita gunakan untuk gambar teknik listrik itu adalah berupa software AutoCAD. Nah, di sini nanti kita menggunakan software AutoCAD untuk yang 2 dimensi. Jadi AutoCAD itu menggunakan koordinat Cartesius, baik yang 2 dimensi maupun 3 dimensi. Yang kita bahas di sini hanya 2 dimensi, di mana untuk koordinatnya ada 2, di mana di sini ada sumbu X arahnya horizontal dan sumbu Y yang arah vertikal. Nah, di dalam koordinat Cartesius nanti di sini ada skala-skala, angka-angka yang menunjukkan satuannya. Jadi di sini nanti ada satu satuan, 1, 2, 3 dan seterusnya, baik sumbu X maupun sumbu Y. Ini sumbu positif, ini sumbu positif untuk X dan Y, yang ini sumbu Y negatif, dan yang ini adalah sumbu X negatif.
Jadi arahnya kalau sumbu X itu adalah horizontal, sumbu Y itu vertikal atau tegak. Nah, kedua sumbu nanti akan ketemu di sini di titik 0,0. Nah, titik 0,0 ini disebut sebagai titik asal. Sebelah kiri itu negatif, sebelah kanan positif. Demikian juga sebaliknya untuk sumbu Y. Atas itu positif, bawah itu negatif. Nah, sekarang kita masuk pada latihan yang pertama untuk membuat garis. Jadi, pada saat ini kita akan membuat garis. Caranya membuat garis gimana? Misalkan di sini kita akan membuat garis, ya. Nah, untuk membuat garis itu prinsip yang perlu difahami adalah untuk membuat garis itu minimal ada 2 titik. Yaitu titik asal dan titik akhir. Misalkan di sini kita akan membuat garis, misalkan di sini dimulai dari titik 2,3. 2,3 di sini nih. Ini 2, ini 3. Artinya apa 2,3 itu? Sumbu X-nya sepanjang 2, sumbu Y-nya sepanjang 3. Dan titik ini berakhir pada titik koordinat 4,1. 4,1 di sini, X-nya 4, Y-nya 1. Maka untuk membuat gambar ini, ya kita perhatikan gambar di sini ya, ini gambar yang akan kita buat, maka dengan AutoCAD kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Command line, ya kita tuliskan aja di sini, line. Setelah itu nanti di AutoCAD akan muncul di sini, specify first point. Nah, di sini nanti kita ketikkan ya 2,3 sebagai titik awal. Specify itu artinya adalah tentukan, first point itu titik awal. Yang berikutnya begitu nanti kita enter di sini ya, maka akan muncul specify next point atau tentukan titik selanjutnya. Nah, maka di sini sebagai tujuan kita akan membuat garis yang awalnya 2,3 dan ujungnya 4,1. Sehingga di sini yang kedua kita ketikkan angka 4,1. Setelah itu nanti di enter. Nah, setelah di enter maka akan terbelah garis seperti ini. Nah, yang berikutnya nanti kita akan membuat latihan membuat garis juga sama ya. Di sini kita akan membuat contoh garis yang menyilang. Kalau tadi garisnya lurus, sekarang garisnya menyilang. Misalkan kita akan membuat garis panjangnya 2, arahnya 0. Arah 0 itu berarti arah mendatar sesuai dengan sumbu X. Setelah itu dilanjutkan membuat garis panjangnya 3, arahnya 90 derajat. 90 derajat berarti arahnya ke atas. Nah, di sini nanti kita bisa tentukan ya. Ini perintahnya pakai line ya, specify first point-nya 1,1 di sini ya. Terus kita buat garis ya, panjangnya 3, sudutnya 0. Setelah itu kita buat lagi garis panjangnya 2, sudutnya 90. Setelah itu nanti kita lanjutkan membuat garis panjangnya 2, sudutnya 135. Nah, ini adalah perintah-perintah yang kita gunakan. Sehingga nanti kalau kita implementasikan bentuknya ya seperti ini ya. Ini garisnya begini. Nah, ini kalau kita buat pakai AutoCAD ya. Pertama kita tentukan tadi titiknya ya, perintahnya tadi line. Terus nanti kita tentukan first point-nya 1,1. Setelah itu kita tentukan tadi panjangnya 3, sudutnya 0. Setelah itu kita tentukan panjangnya 2, sudutnya 90. Setelah itu kita tentukan panjangnya 2, sudutnya 135. Nah, hasilnya seperti ini, garisnya. Kalau kita nanti pakai AutoCAD. Nah, nanti kita akan praktekkan ya pakai AutoCAD. Berikutnya kita akan membuat garis ya dari 2,3 menuju ke 4,1. Nah, di sini nanti kita akan membuat ya penggunaan koordinat relatif ya dengan membuat garis yang dimulai dari titik 1,1, panjangnya 3, maksudnya panjangnya 3 itu panjang ke arah sumbu X-nya 3 dan lebarnya ke arah sumbu Y 2. Nah, caranya gimana? Caranya kita dengan menentukan ya sama perintah awal kita ketik line. Setelah itu nanti kita tentukan first point-nya 1,1. Setelah itu nanti kita tentukan next point-nya, berarti karena di sini panjangnya 3, lebarnya 2, langsung perintahnya begini. Add 3,2. Setelah itu enter. Nah, nanti akan didapatkan seperti ini.
Nah, sebagai latihan, saya sudah membuat beberapa soal di sini untuk latihan dasar menggunakan AutoCAD dengan garis. Di sini saya sudah membuat untuk titik awalnya 1,1, membuat garis sepanjang 60 ke arah atas, dilanjutkan membuat garis sepanjang 50 ke arah kanan, berikutnya membuat garis panjangnya 30 dengan sudut 45 derajat, dilanjutkan membuat garis panjangnya 50 arahnya sumbu X, dan dilanjutkan garis yang ke bawah arahnya panjangnya 80. Ini soal yang pertama, atau A gitu ya. Yang kedua, untuk latihan, Anda juga bisa membuat garis pada gambar B. Nah, di sini kita awali. Titik awalnya adalah 4,3. Pertama kita membuat garis panjangnya 50 arahnya ke bawah. Dilanjutkan garis panjangnya 40 arahnya ke kiri. Dilanjutkan garis panjangnya 20. Nah, di sini hati-hati. Ini sudutnya 30 dari sumbu mendatar. Nah, sehingga di sini arahnya berapa di sini? Ini bisa dihitung. Ini kan berarti di sini sudut yang sebelah sini itu kan ya. Ini berarti kan 180 ya. Ini kalau saya panjangkan berarti kan di sini 180 nih ya. Kalau di ke bawah berarti ditambah dengan 30. Berarti ini sudutnya 210. Bisa difahami ya? Silakan Anda pahami ini untuk ilmu matematika kuadran 1, 2, 3, dan 4. Jadi nanti di sini ada kuadran 1, 2, 3, 4. Kuadran 1 itu 0 sampai 90. Kuadran 2 itu 90 sampai 180. Kuadran 3 itu 180 sampai 270, dan kuadran 4 itu 270 sampai 360 derajat. Jadi kalau di sini ya pergeserannya tadi di kuadran 3. Jadi nanti 30 ini ditambah dengan 180 sehingga menjadi 210. Nah, caranya begini. Kita mulai dari titik 1,1 naik ke atas, membuat garis ke kanan, naik ke atas dengan sudut tadi ya. Ke kanan lagi, ke bawah. Nah, ini adalah untuk membuat latihan yang A, yang bagian ini. Yang kedua untuk membuat yang B. Ini sama ya tadi. Ini awalnya turun ke bawah, ke kiri, ke bawah membentuk sudut tertentu, ke kiri lagi, ke atas, ke kiri kanan, ke kiri atas. Nah, ini adalah latihan-latihan yang bisa kita gunakan. Nah, silakan untuk lebih memahirkan kita membuat bentuk seperti simbol ini dan bentuk seperti ini. Caranya gimana ya? Ini yang bentuk Nazi, caranya seperti itu. Ini simbol ya, huruf Z kita pasangkan bolak-balik. Kita mulai dari titik 1,1 di sini sehingga nanti kita bisa bentuk yang seperti huruf Z2 ini. Nah, untuk mempraktekkan itu nanti saya coba ya, di sini saya share pakai software AutoCAD. Di sini saya sudah siapkan software AutoCAD ya. Ini kita hapus saja file yang sudah ada, kita munculkan di sini. Nah, ini kita yang dinamakan objek ya. Pada AutoCAD di sini ada menu untuk new, ini ada menu open, ini ada menu save, ini ada menu save as, ini ada menu plot atau print ya, ini undo, ini ada redo dan lain sebagainya. Nah, di sini ada menu pull down, ada home, ada insert, ada annotate, ada layout, ada parametric, ada view. Nah, banyak sekali di sini menunya. Nah, di bawahnya ini ada menu untuk line, untuk polyline, untuk cycle, untuk arcs ya, untuk rectangle, untuk center ellipse ya, untuk hatch ya, untuk arsir ya, dan lain sebagainya. Di sini ada move, copy, ada stretch ya, ada rotate, ada mirror, ada scale ya. Terus di sini ada trim untuk memotong, ada fillet ya, ada rectangular array dan lain sebagainya. Nah, di sini ada iris menghapus, ada explode, ada offset ya untuk membuat objek yang jaraknya sudah kita bentuk tertentu ya. Di sini ada layer properties, ada make object layer curve dan lain sebagainya. Di sini ada multi line text untuk membuat teks, menambahkan teks. Di sini ada teks ya. Di sini ada insert. Di sini ada apa lagi nih? Create block ya.
block editor, single, edit, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa objek ya untuk ini by layer ya. Untuk select-nya nanti ada bermacam-macam. Nah, itu tadi ya berkaitan dengan software AutoCAD. Ini mohon maaf nih, AutoCAD-nya lagi trouble ya. Nggak tahu nih, kita lanjutkan aja di sini ya. Nah, kita buka lagi sebentar. Ini tadi keluar sendiri software AutoCAD-nya, nggak ngerti nih, kenapa nih. Nah, kita lanjutkan untuk ini ya. Kita lanjutkan share screen kita. Nah, tadi ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan bagaimana nanti berlatih dengan menggunakan AutoCAD. Caranya gimana? Tadi kita ketik line. Kalau kita mau membuat objek, kita line, kita enter. Setelah itu kita tentukan titiknya tadi berapa? 1,1. Kita enter. Gimana cara membuat garis? Ada banyak cara. Tadi dengan menggunakan cara pertama, panjangnya berapa kita tentukan ya. Tadi mulainya titik ini, perhatikan di sini ada specify first point, kita tulis 1,1. Selanjutnya nanti akan muncul specify next point. Titik berikutnya berapa? Misalkan tadi kita tentukan 4,1. Nanti kita enter. Maka kita akan menghasilkan ya bentuk yang seperti ini. Ini adalah tadi ya, ini terlalu kecil, nanti kita zoom aja biar besar. Nah, kita zoom. Ini adalah garis yang mulainya dari titik 1,1 dan berakhir pada titik 4,1. Nah, sekarang kita buat lagi, misalkan line ya, awalnya 1,1, kita ingin membuat garis ke kanan, panjangnya misalkan 4, sudutnya 0. Nah, maka kita akan membuat garis panjangnya 4, sudutnya 0. Kalau terlalu besar kita geser pakai mouse tengah. Selanjutnya kita ingin membuat garis ke atas, panjangnya 5, sudutnya 90. Maka akan muncul seperti ini. Berikutnya kita akan membuat garis ke kiri, panjangnya 2, sudutnya karena ke kiri berarti 180. Selanjutnya kita akan membuat sudut ya. Panjangnya 3, sudutnya misalkan 210. Berarti 210 adalah ke kiri ya, terus nanti ke bawah. Nah, ini sudutnya 210 ya. Berikutnya kita membuat garis lagi ke kanan, panjangnya 2, sudutnya 0. Ke bawah lagi ya, kita panjangnya 2, sudutnya 270. 270 berarti ke bawah ya. Nah, setelah itu enter. Nah, ini adalah contoh gambar ya. Sehingga nanti kita bisa membuat gambar yang lain. Nah, untuk lain tadi ada berbagai macam cara ya. Misalkan kita akan membuat sudut, ya berarti nanti ketik line, awalnya dari 1,1, enter. Kita mau membuat garis, misalkan seperti pada contoh yang ada di sini tadi, ya, yang ada di latihan, misalkan kita akan membuat ya garis ke atas panjangnya 60. Nah, supaya lebih enak kita hapus dulu aja di sini. Kita akan membuat garis ke atas panjangnya 60. Kita ketik line, enter ya. Specify first point, kita ketik 1,1, enter. Ke atas panjangnya 60, berarti ke atas ini panjang 60. Kita ketik 60, karena ke atas berarti sudutnya 90. Kita ketik enter. Terlalu panjang, kita scroll. Kalau nggak bisa scroll, kita klik double yang di tengah di sini. Kita enter dulu di sini. Nah, sekarang kita bisa munculkan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita buat line, panjangnya tadi 1,1, enter, mulainya, berikutnya adalah 60, sudutnya 90. Setelah itu kita ingin membuat garis tadi ya, panjangnya 50, sudutnya 0. Nah, kita ke sini, kita ketik 50, sudutnya 0. Langsung, nah ini 50, sudutnya 0. Berikutnya nanti kita akan membuat panjangnya 30, sudutnya 45. Langsung aja ketik 30, sudutnya ya 45, enter. Setelah itu nanti kita membuat lagi panjangnya 50, sudutnya 0, ketik aja 50, sudutnya 0, enter. Setelah itu kita membuat panjangnya 80, 80, sudutnya 270 ke bawah ya. Kalau ke bawah sudutnya 270, kita enter. Nah, ini tadi yang
ada di dalam soal latihan. Saya kira untuk yang lain itu bisa Anda praktekkan sendiri untuk latihan di rumah ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ya bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian ya apa yang dapat kami sampaikan. Oh, mohon maaf ini belum ke-share ya tadi ya. Kita lanjutkan aja dulu. Ini membuat bentuk seperti ini. Nah, kita lanjutkan sekarang ya untuk bentuk yang seperti ini. Tadi mohon maaf belum ke-share ya. Nah, kita ketikkan line. Ya, kita ketikkan line, kita mulai dari 100,0. Nah, misalkan kita mulai dari titik 100,0. Atau jangan 100,0 supaya nggak tabrakan ya, di sini aja. Ini berarti panjangnya kita buat line, kita mulai awalnya 150,0. Nah, ini di sini. Kita membuat garis ke atas panjangnya tadi 60 ya. 60, langsung aja ketik 60, sudutnya 90. Enter. Terus kita buat garis ke kanan, panjangnya 50, sudutnya 0. Enter. Kita membuat garis membentuk sudut 45. Panjangnya 30, sudutnya 45. Enter. Setelah itu kita buat garis ke kanan, panjangnya 50. 50, sudutnya 0. Enter. Setelah itu kita membuat ya garis ke bawah 80, panjangnya sudutnya 270. Enter. Kalau sudah kita enter lagi sekali lagi. Nah, maka kita akan membuat bentuk yang seperti ini persis ya. Ini tadi sudah saya buat tapi belum saya share. Nah, ini kita lanjutkan lagi dengan bentuk yang kedua. Cuma awal mulanya saya geser sudutnya pada tadi 150,0. Saya kira itu ya yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.